Halo teman-teman mahasiswa, kembali lagi bersama saya Novian Adi Prasetyo. Kali ini saya akan memandu teman-teman mahasiswa untuk mengerjakan praktikum pertemuan yang ke-11. Pada pertemuan ini, teman-teman mahasiswa akan membuat sebuah CRUD menggunakan Laravel, lalu melanjutkan proses login, dan diakhiri dengan sebuah proses yang namanya middleware. Seperti apakah praktikum kali ini? Mari kita bersama-sama kerjakan dan buka filenya. Baiklah, sekarang kita sudah membuka modulnya. Ini adalah modul praktikum yang ke-12. Seperti yang teman-teman lihat, di modul 12 ini ada 3 buah sub ya. Yang pertama, kita akan mulai mengerjakan CRUD untuk Laravel. Lalu yang kedua, ada proses login. Dan yang ketiga, kita akan mengenal apa itu middleware ya. Nah, supaya teman-teman lebih mudah lagi dalam memahaminya, mari kita langsung saja melakukan praktikum. Yang pertama kita lakukan adalah tahap persiapan ya. Kita memasuki tahap persiapan. Yang pertama pastikan SAM sudah kita aktifkan ya. Ini SAM-nya sudah kita aktifkan. Pastikan Apache sama MySQL-nya sudah di start ya. Selanjutnya jangan lupa koneksi internet, lalu MySQL Workbench-nya ya dibuka. Workbench. Oke. Nah, jadi MySQL Workbench ini untuk pada praktikum ini kita akan membuat sebuah database secara localhost ya. Kita akan membuat database secara localhost. Lalu yang keempat, kita buka project practice Laravel yang pertemuan di 11 kemarin ya, ketika dikerjakan bersama Putri Astuti. Sekarang kita buka, kita akan melanjutkan project yang kemarin. Punya saya di sini. Oke. Kemarin saat di praktikum yang ke-11 itu kita bagi ya, supaya Laravel itu dapat running di hosting. Jadi kita harus pisah dulu ya, semua file ke folder Laravel, lalu folder publiknya kita keluarkan menjadi di luar gitu ya, sehingga kalau diakses itu nanti seperti ini. Nah, ini punya saya udah diakses melalui localhost ya, masih menggunakan practice Laravel. Jadi nanti teman-teman tidak perlu membuat project baru, tapi gunakan project yang lama. Karena Laravel ini cukup berat ya, jadi kalau nanti teman-teman membuat project baru, nanti hostingnya akan terlalu penuh karena terlalu banyak project Laravelnya. Oke, baiklah, sekarang kita lanjut mulai masuk ke poin 12.2. Oke, kita yang pertama harus dilakukan adalah kita melakukan setting database-nya terlebih dahulu. Nah, ini yang tadi saya katakan kenapa kita perlu membuka MySQL Workbench, karena kita akan membuat sebuah database baru. Supaya sama, database-nya kita buat nama Practice Laravel ya. Kita buka. Sebelumnya tempat saya sudah ada nih karena sudah untuk praktikum. Jadi saya akan hapus dulu. Oke, sekarang sudah tidak ada. Nah, untuk membuat database baru, itu teman-teman bisa menggunakan UI atau menggunakan query ya. Di sini saya contohkan menggunakan UI saja. Jadi di sini ada tombol create new scheme in the connector server. Terus kita beri nama practice Laravel. Lalu kita pilih apply lagi. Oke, finish. Nah, sekarang kalau kita cek practice Laravelnya sudah ada, tapi tabelnya itu masih kosong ya, karena memang kita belum buat. Nah, di sini nanti kita table tidak akan membuat dari sini ya. Biasanya teman-teman bisa juga membuat menggunakan perintah create table.
Tapi di sini tidak perlu karena nanti kita akan mempraktikkan pembuatan tabel itu menggunakan langsung dari fitur migration milik Laravel. Ini fitur yang cukup keren ya. Nanti silahkan kita coba bareng-bareng ya. Nah, sebelum itu kita harus melakukan koneksi dulu nih. Jadi kita harus melakukan koneksi antara project kita ke database yang kita buat tadi. Yang harus kita lakukan adalah kita buka file.env, itu ada di folder Laravel. Nah, di sini ada env. Nah, kita buat di sini ya. Nah, ini kebetulan punya saya sudah diubah. Kalau belum diubah itu ini isinya hanya Laravel seperti ini. Ya, kita ubah dulu practice Laravel. Ini namanya harus sama persis dengan yang ada di database. Kalau namanya beda, nanti akan terjadi error. Terus ini username, karena kita masih menggunakan localhost, maka username-nya root, passwordnya pun kosong. Tapi kan kalau nanti kita sudah mengupload ke hosting, maka username-nya disesuaikan ya, seperti yang sudah diberikan ke masing-masing. Passwordnya juga sama, disesuaikan. Nah, nanti instruksi saja di akunnya atau ya di akunnya MySQL Workspace-nya teman-teman itu akan dibuatkan database baru. Nama database-nya adalah Practice Laravel. Tapi itu akan kita gunakan nanti ya ketika kita sudah melakukan upload ke hosting. Nah, kita sekarang masih di lokal dulu. Poin 3 sudah, kita lanjut ke bagian poin 4. Nah, di poin 4 kita akan membuat sebuah model sekaligus controller, yaitu dengan perintah php artisan make model student -mc. M itu artinya model, C itu artinya controller. Maka dari itu, kalau kita menggunakan perintah -mc, maka dia akan meng-create model dan controller secara bersama-sama. Ini bisa kita eksekusi menggunakan command prompt dengan cara arahkan direktorinya ke dalam project kita. Atau kalau ingin simple ya, kalau ingin simple, teman-teman bisa menggunakan terminal yang ada di VS Code nih. Di menu ini, lalu pilih new terminal. Nah, ini. Namun posisinya nih harus dipindah dulu, dipindah ke dalam practice Laravel ya. Kita bersama ketik cd practice Laravel, enter, terus kita masuk lagi ke dalam Laravel. Sebentar, kok error ini. Oke. Sebentar. Aman sih. Oke, kita lanjut. Kita masih di dalam practice Laravel karena kita sudah memasukkan beberapa komponen ya ke folder Laravel, maka kita sudah tidak dapat memanggil artisan lagi melalui practice Laravel karena artisannya sudah kita pindah di dalam folder Laravel. Kita lihat di sini mana ya artisan. Nah, ini ya. Ini artisannya sudah ada di dalam folder Laravel. Itu artinya kita harus masuk lagi ke dalam lagi, yaitu cd Laravel. Nah, disinilah baru kita nanti bisa melakukan eksekusi perintah menggunakan artisan. Nah, di sini ini akan saya buka foldernya yang nanti akan terbentuk. Kita akan menggunakan perintah php artisan. Oh, tertutup ya di situ. Oke, sebentar. Nah, sudah kelihatan ya. PHP artisan make model. Oh, kok enggak? Oke, make model, lalu namanya kita akan membuat sebuah model. Nama modelnya adalah student. Lalu kita -mc. Itu artinya ketika kita enter ini, nanti Laravel si artisan ini dia akan meng-create sebuah model dengan nama student, lalu membuat sebuah controller juga dengan nama student juga. Ini akan terbentuk secara otomatis ya. Kita akan coba enter.
Oke, nah kita lihat di sebelah kiri, ini student sudah ada ya di sini. Student sudah ada, terus student controller juga sudah ada. Oke, keren ya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi klik kanan, new file dan lain-lain, itu udah nggak perlu. Bisa mengeksekusi dengan artisan. Sudah terbentuk 2 file. Kalau kita cek di source controlnya, ini sudah muncul di sini. Ada ternyata dia membentuk 3 buah file nih. Ya, file student, lalu file student controller, sama ada sebuah file lagi. Ini namanya file migration. Nah, akan saya jelaskan nanti ya terkait migration ini untuk apa. Oke, kita kembali lagi ke materinya. Oke, sudah kebentuk. Nah, ini kalau kita lihat di migration-nya, migration itu letaknya ada di nah ya, migration ada di database ya, letaknya ada di database. Mana database? Oke, migration. Oke, nah ini command prompt saya kecilkan. Oke, inilah file migration ya, file ketiga yang kebentuk secara otomatis. Ini yang nanti akan, kalau dieksekusi, ini akan meng-create sebuah tabel baru di dalam database practice Laravel. Nama tabelnya adalah student, pakai S ya. Otomatis dia akan tergenerate pakai S, sedangkan model yang kita buat itu tidak menggunakan S. Nah, ini kembali lagi dengan yang sudah pernah kita pelajari di pertemuan kemarin, bahwa model yang ada di Laravel itu sifatnya harus plural atau jamak ya. Jadi dia tunggal. Sedangkan untuk nama tabelnya dia harus dalam bentuk banyak ya. Bukan yang tunggal. Makanya dia harus menggunakan S. Dan ini Laravel dia sudah mengenerate secara otomatis. Sehingga nanti ketika migration ini dieksekusi, dia akan membentuk sebuah table baru. Oke, sekarang kalau kita lihat di sini hanya ada ID dan ada timestamp. Sekarang kita akan coba tambahkan lagi, ada name, gender, department, sama address. Kita copy di sini. Kita letakkan di sini. Oke. Nah, sekarang kita ada tambahan name, gender, department, sama address. Kalau kita eksekusi, nanti dia akan membentuk sebuah tabel baru di dalam sini ya, di dalam practice Laravel. Kalau kita lihat di sini masih kosong. Terus akan saya jelaskan nanti ya terkait ini. Kita akan coba eksekusi dulu biar nanti teman-teman ada gambaran hasilnya apa nih kalau dieksekusi. Untuk pengeksekusinya kita panggil perintah, kita akan panggil perintah namanya PHP artisan migrate ya. PHP artisan migrate. Lalu kita tekan enter. Sebelum enter kita akan cek dulu di sini, pastikan tabelnya kosong ya. Terus ini saya enter. Proses generate selesai. Sekarang coba kita refresh. Oke, tabelnya sudah terbentuk. Oke, keren ya, luar biasa nih. Tabelnya sudah terbentuk. Di sini ternyata dia tidak hanya membentuk student saja nih. Ternyata dia membentuk ada user, ada password reset, ada migration, ada file job. Nah, dari mana ini terbentuk? Kalau kita kembali ke migration, ternyata di sini ada 4 buah migration ya. User, password, sama file job. Terus kalau yang migration dari mana? Nah, migration dia otomatis ya. Tanpa file dia akan kebentuk otomatis. Isinya apa sih? Coba kita lihat isi dari tabel migration. Isinya adalah migration yang sudah dibuat ternyata ya, yang sudah dieksekusi ada 4. Jadi nanti teman-teman ini buat mengecek ya, kalau misal suatu saat nanti teman-teman membuat migration baru, maka di sini ada 5. Kalau di sini masih 4, berarti yang kelima masih belum tereksekusi. Tujuannya adalah untuk melihat itu.
Nah, selanjutnya ada valid job. Coba kita lihat valid job, isinya kosong ya. Kalau kita lihat di sini valid job. Nah, ternyata di valid job itu ada 1 2 3 4 5 6 ya. Ada 6. Di sini ada 1 2 3 4 5 6. Oke, ternyata sama isinya ya. ID ini dia akan membentuk sebuah kolom dengan nama ID. Connection juga sama, QW juga sama, payload sama, exception sama, valid add juga sama. Oke, kita langsung coba cek saja pada bagian studentnya ya. Di student ini ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 kolom. Kita lihat di bagian student, kalau di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Loh, kok 8 ya? Padahal di sini ada 7. Nah, ketika kita memanggil sebuah table timestamp, maka dia secara otomatis akan mengenerate create add dan update add. Ini adalah sebuah kolom yang digunakan untuk menyimpan history. Jadi menyimpan history itu record itu dibuat kapan, record itu diupdate kapan. Itu dilihatnya di sini ya, kolom ini. Terus kita lihat ID sama ya, ID-nya sama. Mana sih? Ini. Oke, ID-nya jadi ini. Loh, kok hilang? Ini. Oke, ID-nya jadi ini, name jadi ini ya. Jadi ini adalah nama kolom ternyata ya di sini ya, teman-teman. Sekarang kita akan coba lihat isinya. Nah, ID itu kalau kita memanggil table ID, itu artinya secara otomatis Laravel akan membentuk sebuah kolom dengan nama ID. Tipe datanya adalah big integer dengan ukuran 20. Terus PK-nya dicentang nih. PK itu adalah primary key, NN itu adalah not null, UN adalah unsigned ya. Jadi teman-teman pasti sudah tahu ya primary key itu untuk apa. Terus NN itu artinya not null, berarti kolom ID tidak boleh dikosongkan. Terus ini ada AI ternyata. AI itu artinya adalah auto increment. Jadi ID ini tanpa perlu diisi dia akan mengisi dirinya sendiri. Terus kalau name itu kita panggil integer name, dia otomatis membentuk sebuah kolom dengan nama name, tipe datanya integer, size-nya adalah 11. Terus kalau string otomatis dia akan berubah menjadi varchar, size-nya 255. Terus kalau char ya, di sini ada char, dia tipe datanya char, satunya dari mana? Satunya dari sini, size-nya ya. Terus string ini berarti sama varchar 255. Terus di sini ada text ya. Text itu berarti tipe datanya adalah text. Dia tidak memiliki size. Itu artinya dia bisa diisi teks sepanjang mungkin. Terus timestamp ini akan membentuk 2 buah kolom secara otomatis. Ini sudah otomatis ya. Create add sama update add sudah otomatis ketika kita memanggil table timestamp, maka keduanya ini akan terbentuk. Oke, itu ya untuk penjelasan dari migration untuk tabel student. Oh ya, untuk namanya ya kita lihat di sini pakai S, berarti di sini juga sama, pakai S juga ya, pakai S. Oke, keren ya. Jadi di sini teman-teman sudah tidak perlu lagi membuat query karena query-nya digeneratkan otomatis oleh Laravel dengan cara seperti ini. Tinggal lakukan eksekusi memanggil artisan migrate gitu ya. Oke, 7 sudah, kita lanjut. Nah, tadi kita lihat ya ada tabel ini. Nah, selanjutnya migration sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan create dan read sebuah data gitu ya. Oke, kita masuk ke tahap 12.3. Baik, kita mulai create and read data. Yang pertama kita buka student controller ya. Kita buka
student controller. Oke. Sepertinya kita tidak perlu artisan ya, kita tutup. Nah, oke, kita di sini yang pertama sudah tadi melakukan eksekusi menggunakan dash MC, yaitu membuat model dan controller secara otomatis. Terus kita karena di sini adalah fungsi create ya, fungsi add gitu ya, menambah data, maka kita harus buat dulu nih fungsi baru. Nama fungsinya adalah mana public function ya, public function create. Nah, seperti ini. Terus kita akan return view. Nah, di sini ini adalah perintah untuk memanggil sebuah view ya. Nama view-nya adalah student.create. Oke. Nah, sudah. Selanjutnya teman-teman pasti penasaran gimana caranya memanggil fungsi ini gitu ya. Apakah dengan melakukan ketik di sini student controller? Tentu tidak ya, not found, dia tidak. Jadi controller ini tidak akan pernah bisa dipanggil. Loh, kenapa kok tidak pernah bisa dipanggil? Karena kita belum melakukan routing ya. Masih ingat teman-teman kemarin bahwa di Laravel ini user itu tidak bisa langsung mengakses controller, tapi user harus melewati routing terlebih dahulu. Routingnya itu ada di, kalau kita lihat di sini, routing ada di dalam folder root, lalu di dalam file web.php. Kita coba buka routing routes ya, routes web.php. Nah, disinilah. Nah, kenapa kita bisa membuka halaman ini nih? Kenapa kita bisa membuka halaman ini? Karena routingnya sudah ada. Kalau ini kita ganti menjadi home, gini ya. Ini refresh, dia jadi error. Karena namanya home gitu ya. Sekarang kita coba home. Oke, sip ya, keren. Ini fungsi dari routing. Kemarin teman-teman hanya dapat ceritanya saja. Sekarang teman-teman langsung bisa mencobanya. Nah, selanjutnya kita akan membuat root ya, root terus get. Nah, enaknya kalau menggunakan, kita sudah menginstal plugin extension Laravel, ini sudah otomatis ya, otomatis terpanggil. Tadi kita panggil student ya, nama controllernya adalah student, jadi controllernya tidak perlu, bukan sorry, ini bukan nama controller, ini nama URL nya nanti student create. Nah, sekarang function ini tidak perlu ya, functionnya tidak perlu. Oke, terus kita arahkan URL ini itu akan membuka controller mana gitu kan. Nah, kita arahkan ke student controller. Terus student controller ini kan nanti akan mempunyai banyak fungsi nih. Nah, kita arahkan ke fungsi create. Caranya adalah dengan menambahkan add lalu create. Dah, seperti ini saja sudah berhasil. Kita coba panggil student. Kalau student saja not found ya, karena nggak ada. Yang ada adalah student create. Kita tambahkan create. Oke, berhasil terpanggil, tapi muncul pesan error. View student create not found. Wajar ya, kenapa? Karena kita belum membuat view untuk student create ini. Oke, tahu ya kenapa errornya? Karena belum dibuat view-nya. Sekarang kita akan coba membuat view-nya terlebih dahulu. Kita akan membuat view. View itu dibuat di, ada yang masih ingat letak dari view itu di mana? Letaknya adalah di resource, lalu folder view. Nah, disinilah
kita akan membuat sebuah folder. Ini saya hapus dulu deh. Oke. Kita buat folder baru namanya student. Student itu mewakili bagian yang ini ya. Ini adalah nama foldernya, lalu ini nama filenya. Nama filenya adalah kita buat new file create.cobadulu.html ya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, nah, sudah tidak ada error. Berarti create HTML ini sudah terpanggil. Kita akan coba hello gitu ya. Refresh, oke, muncul. Berarti udah bener nih gitu ya. Udah bener, yang terpanggil adalah yang ini gitu. Terus teman-teman ingat ya bahwa di dalam Laravel itu ada yang namanya blade. Nah, tadi kita baru menggunakan HTML, sekarang kita akan ubah namanya menjadi create.blade.php seperti ini. Oke, sudah kita ubah. Sekarang kita coba refresh. Tidak ada yang membedakan ya. Hanya saja bedanya adalah kalau kita menggunakan blade, nanti ada beberapa script khusus Laravel yang dapat bekerja di dalamnya. Oke, sekarang kita coba tambahkan coding ini. Ini adalah coding HTML ya. Copy juga. Oke. Sudah. Nah, sekarang kita coba refresh. Hasilnya adalah oke, seperti ini hasilnya. Nah, ini menggunakan blade ya. Sekarang kita coba kalau blade-nya dihapus nih. Ini menggunakan blade, nanti akan saya buka baru yang tanpa blade. Sekarang akan saya hapus blade-nya. Rename. Oke, enter. Kita refresh. Nah, ini yang membedakan ya. Jadi kalau tanpa blade, maka ada beberapa kode yang muncul. Ini adalah kode bawaan dari Laravel ya. Ini semua muncul, tapi kalau yang dengan blade tidak ada yang muncul. Oke ya, itu adalah keuntungan dari blade. Nah, sekarang kita akan coba sedikit ya, kita akan coba kupas sedikit. Kita akan coba kupas sedikit isi dari coding create.blade.php ini. Oke, ini link biasa ya, biasa. Dia menggunakan Bootstrap ya. Bootstrap yang sudah ada di notes modulnya teman-teman. Jadi nanti kalau tampilannya jelek gitu, tampilannya nggak seperti ini, nggak rapi, perhatikan jangan-jangan Bootstrapnya lokasinya berbeda ya. Ini menggunakan Bootstrap yang dulu sudah pernah digunakan di sini. Ini digunakan kembali ya. Selanjutnya ini turun. Nah, ini ada add CSRF ya. Ini ada sebuah perintah gitu ya. Ini adalah digunakan untuk membuat sebuah token. Jadi nanti ketika teman-teman ingin melakukan sebuah input data di Laravel, itu harus ada tokennya. Kalau nggak ada tokennya, dia akan ditolak. Nah, token ini adalah tujuannya untuk keamanan, supaya halaman ini tidak dapat istilahnya ya, diinputkan dengan cara yang tidak wajar. Jadi harus tetap menggunakan aturan yang ada. Nah, sekarang akan saya perlihatkan CSRF ini hasilnya apa sih gitu ya. Ini masih dalam bentuk kode blade-nya. Sekarang akan saya tampilkan dalam bentuk sudah di-generate menjadi HTML. Nah, kalau kita lihat di sini di bawah form action itu line 16. Form action mana? Form action sama ya, ini line 16. Kalau masih dalam bentuk blade dia add CSRF, tapi ketika sudah menjadi sebuah sebuah HTML, dia otomatis akan berubah menjadi input type hidden, name token, value-nya ini. Nah, inilah yang akan dijadikan token sebagai sisi keamanan. Atau kalau kita pengen lihat, kita bisa melakukan inspeksi di sini. Kita akan coba hapus hide-nya ya, yang tadi add itu. Di mana form, nah ini tipenya saya ubah menjadi teks. Nah, muncul
ini ya, ini tokennya nih. Dan ini ketika di refresh dia akan berubah-ubah. Ini kalau saya refresh tentunya hilang, tapi kalau yang di sini kita akan lihat nih. Pertama ini onet, kalau saya refresh masih sama sih. Sebentar, ini yang saya refresh, ini saya ubah. Oh ternyata masih sama. Oke, ternyata masih sama ya. Jadi tokennya ini mungkin dia akan berubah ketika sebuah input selesai dan membuat input baru. Kemungkinan seperti itu perubahannya. Oke. Terus di sini ada error name is valid and error. Nah, ini adalah sebuah perintah jika ini ada error, ada alt ya. Oke, ini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Error dan alt ini adalah sebuah variabel yang akan dikembalikan gitu ya. Jadi ketika nanti dari sini kita akan melakukan daftar, jika akan terjadi error, maka dia akan bekerja. Jika errornya true, maka is invalidnya hadir. Sekarang kita cek nih di sini. Kalau kita cek di sini, is invalidnya pasti tidak ada. Line 21. Line 21. Sorry, line 2. Di sini 21, kalau di sini jadi 20 ya. Kita lihat di sini. Di sini hanya ada class form control. Sedangkan di sini ada error, is valid dan an error. Ini artinya jika ada error maka is validnya muncul. Apa sih yang terjadi kalau ada is validnya? Sekarang kita cek. Kalau kita tambahkan is valid, kemungkinan dia akan menjadi berwarna merah. Ada di dalam kelasnya. Mana nih kelas? Class name, label name. Oh, ini div form control. Oke, di sini. Seandainya terjadi error, dia akan seperti ini. Ada is valid di sini, terus hasilnya kalau di enter adalah sama ternyata. Tidak ada. Sebentar, div. Oh, salah nih. Ini form group ya. Harusnya ada di di input. Sorry. Ini saya hapus, saya refresh dulu. Di input. Nah, di sini nih. Di sini is invalid. Dia menjadi merah ya. Jadi artinya kalau misal nih ini harusnya NIM-nya 8 digit tapi teman-teman baru input 3 digit, maka dia nanti akan merah seperti ini. Itu fungsinya adalah ada di sini. Terus kalau alt ini adalah untuk mengembalikan nilai. Jadi ketika teman-teman daftar, kalau berhasil maka nilainya disimpan, kalau gagal akan kembali ke halaman ini, lalu nilainya dikembalikan. Kalau tidak ada altnya, maka nilai itu tidak akan dikembalikan, jadi 0 dan user harus mengisi lagi. Lebih detailnya seperti apa? Nanti ya kita langsung ke praktikumnya aja biar teman-teman lebih mudah langsung melihat hasilnya seperti apa. Oke, kita lanjut dulu supaya langsung kelihatan ya hasilnya. Ini sudah oke. Nah, sekarang kalau tombol daftarnya kita tekan akan terjadi error. Nah, the post method is not supported for this route. Support method adalah get. Kenapa? Karena ketika kita melakukan post dia lari ke sini lagi, sedangkan ini itu adalah digunakannya menggunakan metode get, bukan menggunakan metode post, makanya dia error. Sekarang kita ikuti lagi yang di modul. Jadi kita akan membuat sebuah root baru. Kita buat root baru. Nama URL-nya adalah student. Controllernya masih sama, tapi fungsinya beda nih. Nah, ini ada lagi. Ini ada name, ini adalah alias. Ini nanti teman-teman akan lihat nih gunanya untuk apa. Nanti ya. Ini nama kelasnya adalah store. Oleh karena itu saya akan buat di sini public function store. Nanti ini kosong. Oke, sekarang kita akan coba nih
Tapi harusnya masih error karena kita masih actionnya masih belum kita tambahkan. Kita akan menambahkan actionnya setelah ini. Oh, kita tambahkan isinya dulu ya. Oke, kita tambahkan isinya dulu di sini. Oke. Kita panggil request di sini. Nah, di sini bagian student itu undefined. Itu karena kita harus panggil student terlebih dahulu. Itu di sini. Ini adalah kita memanggil model ya, model yang sudah kita buat. Nah, udah. Store-nya udah, sekarang kita kembali ke blade-nya. Nah, inilah di bagian action. Kita harus tambahkan dulu URL yang mengarahkan ke sini. Ya, untuk melakukan proses store atau penyimpanan. Kita akan tambahkan di blade. Di sini kita tambahkan copy. Mana nih action. Nah, inilah ya, ini ada student store, ini student store. Nah, ini digunakan untuk memanggil URL dari blade ya. Jadi dari blade manapun kalau kita ingin memanggil student store, kita bisa menggunakan alias ini dengan perintah root student store. Oke, sekarang apalagi nih setelah ini? Setelah ini harusnya ketika kita menyimpan sudah berhasil. Namun dia akan dilarikan ke dalam sebuah file index. Kita lihat di sini. Ini proses penyimpanan. Ketika berhasil, dia akan dilarikan ke sebuah root namanya student index. Padahal kita belum punya ya. Kita belum punya student index. Nanti ini akan menyebabkan terjadinya sebuah error. Oke. Di sebuah Laravel kita dapat melakukan sebuah validasi. Ya, validasinya adalah ini. Ini adalah untuk memvalidasi name ini harus diisi, required ini artinya harus diisi. Size ini adalah panjang stringnya. Unique ini adalah artinya name itu belum pernah ada. Terus name juga sama, required harus diisi. Minimal karakternya adalah 3, maksimalnya adalah 50. Lalu ada jenis kelamin. Ini juga wajib diisi. Isinya hanya boleh P kalau tidak L, laki-laki atau perempuan. Jurusan harus diisi juga. Alamat. Nah, di sini alamat kosong, itu artinya alamat itu boleh dikosongkan. Ini validasi ya. Nah, ini yang berhubungan dengan yang tadi saya jelaskan di sini. Ada all ya. Jadi ketika kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan dilempar kembali, maka all-nya akan bekerja. Oke, kita akan coba ya. Kita akan coba student grade. Nah, kita akan coba dalam kondisi kosong. Oke, kita lihat dulu deh. Kita lihat dulu bagian yang tadi kita tambahkan action ya. Actionnya adalah ini. Sini deh, refresh. Nah, tadi kita menambahkan action di dalam blade. Di sini line 16 form action, hasilnya ketika di generate menjadi HTML itu adalah seperti ini. Ini hasilnya. Form action http localhost bla 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 bla. Alamatnya ya. Ini panjang setelah di generate, tapi ketika kita panggil ya singkat gitu ya. Inilah keuntungan kalau kita menggunakan sebuah framework. Dia sudah memiliki fitur-fitur yang umum digunakan. Kita tidak perlu memanggil manual nih seperti ini, terlalu panjang gitu kan. Oke. Selanjutnya kita akan coba proses penyimpanan ya. Kita name-nya 3 saja. Nama lengkapnya tadi minimal 3, kita buat 2, AB itu. Perempuan, terus jurusan kita isi, alamat boleh kosong ya. Kalau sudah, kita akan coba lakukan proses daftar. Oke. Terjadilah gagal ya. Name harus 8 karakter. Nah, dia diambil dari sini. Seandainya ini saya ganti menjadi 2, maka dia diizinkan. Coba ya saya ganti 2 nih. Terus saya daftar.
name harus 2 karakter. Oh, harus 2. Oke, kita simpan. Nah, di sini sudah tidak error kan? Karena kita sudah memvalidasinya yang tepat. Kita ganti 8 lagi. Terus nama juga sama. Nah, ini fungsi alt adalah untuk mengembalikan nilai yang gagal. Misal nih, ini gagal, maka dia akan dikembalikan. Tapi kalau tidak ada altnya ya, saya hapus nih altnya, maka dia tidak akan dikembalikan. Ketika error, ini akan kembali kosong. Daftar, nah kosong, maka user harus ngetik ulang lagi tuh, dengan ini akan merepotkan. Maka dari itu kalau error haruslah nilai lama dikembalikan kembali gitu. Kalau di Laravel kita bisa panggil alt name, sedangkan kalau kita menggunakan PHP native itu melakukan seperti ini cukup rumit. Kita harus simpan dulu di session, barulah kita panggil ulang. Tapi kalau di Laravel kita tidak usah bermain-main dengan session semacam itu, karena ini sudah otomatis gitu ya. Keren ya. Kita coba isi 248. Nama lengkapnya tadi minimal 3 ya, minimal 3 maksimal 50. Oke, saya beri nama Loki. Karena kemarin saya baru menonton filmnya. Lalu jenis kelamin laki-laki, jurusannya teknik informatika, alamatnya Asgard. Oke. Daftar. Nah, ini sebenarnya proses penyimpanan sudah selesai, namun dia terjadi error di bagian ini ya, karena root ini belum ada. Nah, untuk proses penyimpanan adalah sangat sederhana sekali. Teman-teman tidak perlu membuat sebuah query, tinggal panggil saja nama modelnya, kita duplikasi, terus kita masukkan name di sini. Ini akan menjadi nama kolom, lalu ini akan menjadi value-nya, menjadi nilai. Kalau teman-teman ingat, untuk mengisi data melalui query adalah dengan perintah insert into nama tabel, lalu dalam kurung nama kolom, value dalam kurung nilainya. Nah, ini akan mewakili kolom, ini akan mewakili nilai. Maka dari itu ini harus sama dengan nama kolom yang ada di ini ya, kolom name ini. Oke, sekarang kita coba. Tadi sudah melakukan penambahan data, ini akan saya refresh. Oke, sudah muncul ya yang tadi diinputkan. Sederhana sekali ya, dan create add-nya otomatis terbentuk. Ini luar biasa, terbentuk jamnya jam 08.32. Oke, update-nya juga sama karena ini belum ada update. Jadi create dan update-nya sama karena belum pernah ada update. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk mengatasi error yang terjadi ya, yaitu student index not defined. Jadi kalau kita melihat error di sini adalah root untuk student index itu belum ada. Nah, sebelum kita membuat student index, kita akan coba cek dulu ya. Kita akan coba cek dulu database yang sudah terbentuk itu seperti apa ya. Kita coba cek. Oke, seperti ini isinya ya. Jadi datanya sudah tersimpan, tapi dia error bagian indeks ya. Jadi indeks itu nanti digunakan untuk menampilkan list dari mahasiswa itu. Nah, selanjutnya untuk mengatasi itu kita harus buat root dulu ya, baru ya. Di sini kita arahkan alamatnya di student. Mungkin teman-teman bingung, loh kok sama? Sudah ada student, kenapa student lagi gitu ya? Coba lihat bagian kiri. Di sini menggunakan metode post, di sini menggunakan metode get. Dan ini walaupun URL-nya sama, tapi dia tetap bisa karena metodenya berbeda gitu ya. Terus alamatnya di index, filenya di student controller, lalu function atau metodenya itu di index, aliasnya adalah student index. Sekarang kita akan tambahkan berikutnya, kita akan tambahkan function indexnya ya. Bagian sini function index, public. Nah, oke, sudah. Nah, nanti di sini dia akan menjalankan
Oke, kita tes dulu deh ya. Kita tes dulu. Nah, blank itu artinya tidak ada error ya. Berarti ini sudah bekerja. Kita akan coba tes echo. Masuk. Kita cek. Oke, sip. Berhasil masuk. Ini kosongkan. Kita akan coba isi ya. Isi dengan nilai ini. Nah, kalau ini kita jalankan pastilah error. Kenapa? Karena di sini dia memanggil sebuah view dengan nama student index, sedangkan view tersebut belum pernah kita buat. Nah, sebelum kita buat view-nya, kita coba cek nih, isi dari variabel ini apa sih gitu ya. Kita bisa gunakan perintah printr lalu mahasiswa. Nah, kita cek hasilnya. Wow, susah dibaca ya, sangat seperti ini. Biar rapi, kita akan tambahkan echo atau printr lagi juga nggak apa-apa. Printr, kita panggil pre. Oke, sekarang jadi rapi, tampilannya seperti ini. Kita bisa lihat isi dari variabel mahasiswa ini adalah ternyata data yang ada di database gitu ya. Kok bisa gitu. Nah, jadi dengan memanggil perintah student all, maka ini sama dengan teman-teman mengeksekusi sebuah query select bintang from student. Sama saja gitu ya, sama saja mengeksekusi query ini. Tapi di sini teman-teman tidak perlu mengeksekusi query-nya, karena dengan Laravel cukup panggil dengan model ya, modelnya ini, lalu pilih all, maka akan terpanggillah data semua yang ada di tabel student. Nah, di sini ada banyak lagi selain all ya, teman-teman. Kalau penasaran gitu, ini ada banyak, bisa dicoba. Atau kalau teman-teman pengen lihat dokumentasinya, di dokumentasinya Laravel itu ada semua. Kalau saya sih terkadang tidak perlu baca dokumentasi, karena kalau kita sudah menggunakan add-on-nya Laravel, kita bisa melihat di sini. Jadi masing-masing itu fungsinya apa, itu bisa terbaca di sini. Ini ya. Tuh. Oke, ini ada banyak sekali. Kalau yang kita pakai adalah yang all. Nah, di sini Laravel punya sebuah fitur. Jadi kalau teman-teman ingin melihat isi dari ini itu apa, itu bisa dengan perintah ini. Ini kalau menggunakan PHP, tapi kalau mau menggunakan Laravel, cukup gunakan perintah dd saja. Ini saya hapus ya. Oke, ini saya hapus. Terus ini saya tidak usah komen nih. Dia tetap bisa gitu ya. Kita panggil di sini. Oke. Nah, tapi kok tampilannya beda? Nah iya, ini salah satu keuntungannya. Debug milik Laravel itu lebih, selain lebih cantik, dia juga fiturnya lebih lengkap. Salah satunya dia dapat di collab seperti ini gitu ya. Jadi di dalam ini itu ada 3 data, benarkah? Coba kita cek. Ada 2 sih harusnya ya, nggak tahu nih. Satunya coba kita lihat. Satunya ID 1, kedua ID-nya 2, yang ketiga ID 3. Oke. Mungkin itu kena case ya. Kita coba cek di sini. Oh, ternyata di sini ada 3. Oke, tadi saya menambahkan. Ini saya hapus supaya delete, terus apply dulu. Apply. Nah, sekarang ini akan saya ulang ya. Mana ini? Oke, di sini 3, saya refresh jadi 2 ya, karena tadi saya hapus 1. Oke, itu ya. Kalau teman-teman pengen lihat itu seperti itu. Kalau pengen lakukan debugging, tinggal di komen saja. Terus saya refresh, error karena student index-nya tidak ditemukan. Sekarang kita akan membuat student index di sini. Index.blade. Oke, kita refresh. Oke, layar putih berarti berhasil. Hello echo.
kalau tidak ada echo-nya dia error ya. Kenapa? Karena dia file PHP. Nah, oke. Oh, tidak usah, nggak apa-apa deh, karena belum ada pembukanya ya. Oke, sip. Berarti indeks ini sudah terpanggil. Selanjutnya kita isi codingnya dengan kode ini ya. Oke, enak banget ini, copy paste saja, tapi teman-teman nanti harus pelajari fungsi dari codingnya. Terjadi error lagi ternyata, student create not defined. Kok bisa gitu ya, padahal perasaan tadi sudah membuat untuk create ya, ini student create sudah dibuat. Kenapa error? Ternyata di sini di bagian indeks ini kita memanggil create itu menggunakan alias ya. Kita menggunakan alias, tapi kita belum memberikan alias di sini. Kita berikan dulu aliasnya, yaitu student create. Nah, apa nih error nih? Apa ya? Nah, refresh dulu deh. Errornya adalah name. Oke. Yes, oke, sip. Keren. Kalau misalnya saya ganti menjadi buat gitu ya. Error lagi nih, karena di sini kita harus ganti menjadi buat juga. Oh. Oke, gitu ya. Ini kembalikan lagi pakai create. Pakai create juga. Oke, sip, aman. Berarti di sini kita sudah bisa menambahkan data baru. Kita tambahkan data baru. Ini kita panggil Tor Masker. Oke, daftar. Sip, keren. Berhasil nih. Kita cek di database-nya. Kita refresh. Oke, sudah ada 3, satunya ID 1, ID 2 dan ID 4. Terus kita lanjut lagi ke 15, yaitu kita akan membuat sebuah view ya, supaya ketika ini diklik nanti dia akan menampilkan detail dari masing-masing item yang kita klik gitu. Nah, supaya kita dapat melihat detailnya, kita harus tahu dulu nih ID dari masing-masing ya. Jadi kita harus mendapatkan ID-nya, lalu kita kirim ke halaman detail. Oke, langkah yang pertama harus dilakukan adalah kita buat dulu route-nya ya. Jadi segala sesuatu itu route-nya harus ada. Kalau nggak ada route-nya, sekalipun fungsinya sudah benar, tetap tidak bisa bekerja. Nah, di sini ada alamatnya di student. Nah, kok di sini ada student gitu ya? Ini untuk apa? Ini adalah untuk variabel ya. Ini variabel, terus ini nanti nama functionnya adalah show, aliasnya adalah student show. Kita coba buat functionnya public function show. Nah, kita akan coba panggil ya student. Cara manggilnya gimana nih? Kalau ini sudah benar student, ini ya student. Terus ini untuk apa? Ini adalah variabel ID. Berarti kita bisa isi angka ya. Misal kita angka 7. Nah, gitu ya, berhasil. Berarti kita sudah dapat masuk ke sini. Nah, sekarang supaya 7 ini dapat kita panggil di dalam fungsi ini, kita panggil, tambahkan di sini student ID. Nah, kita tinggal echo student ID, kita cek. Nah, 7 sudah terpanggil. Kalau kita ganti menjadi 9, dia berubah jadi 9. Kita ganti 1, dia berubah menjadi 1. Nah, konsepnya nilai ini nanti akan kita gunakan sebagai kondisi where gitu ya. Untuk menselect sebuah detail berarti select bintang from where ID sama dengan student ID. Query-nya seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba ikuti. Jadi kalau kita menggunakan Laravel, kita sudah tidak lagi menggunakan query, tapi kita bisa memanggil melalui fungsi find or file. Nah, ini juga salah satu fungsinya Laravel. Jadi tadi di atas ada fungsi all. All itu untuk mengambil semua data. Kalau find or file itu untuk mengambil berdasarkan ID. ID-nya tadi berdasarkan ini ya, student ID.
Terus ini kalau kita return, dia akan memanggil view dari start and show. Kita coba komen dulu nih, kita gunakan dd, terus kita panggil result. Hasilnya adalah oke, keren. Jadi di sini kita sudah dapat memanggil ID 1 ya, ID 1. Terus kita coba panggil ID 2. Oh, kok ada editnya? ID 2. Oke, berhasil. ID 3. ID 3 harusnya nggak ada nih. Oke, ID 3 not found karena tidak ada di dalam database. Adanya adalah 4. Oke, sekarang kita coba 4. Oke, 4 ada ya. Sip, keren ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita selanjutnya membuat view-nya supaya dia tidak error. DD-nya saya hapus. Terus ini saya refresh, pasti error karena start and show not found. View-nya ya, view-nya tidak ada. Kita akan buat view namanya show.blade.php. Nah, sekarang kita refresh. Sip, keren. Berarti ini sudah tes. Oke. Selanjutnya kita akan tambahkan beberapa kode ya. Kodenya ini kita tambahkan di show, terus kita refresh. Oke, biodatanya sudah terpanggil. ID 1, ID 2, ID 3 error, nggak ada ya. Coba sekarang kita kembali lagi ke sini. Kalau kita klik di sini, oh masih ya, masih belum bisa karena linknya belum kita buat. Sekarang kita buat linknya, yaitu dengan menambahkan ini. Oke, ini saya copy, pindahkan di bagian index blade. Terus di sini ada line 41, ada href, kita tambahkan di sini. Coba sekarang kita cek apa yang terjadi kalau kita refresh. Yang terjadi adalah dia langsung otomatis memanggil ID-nya ya. Kalau kita teman-teman lihat di bagian kiri bawah, atau kita coba lihat source-nya. Source-nya seperti ini. Ya, jadi sama yang tadi saya contohkan. Jadi student garis miring ID-nya 1 2 4. Oke. Padahal kalau kita lihat di blade-nya itu hanya ini, blade-nya hanya ini, tapi ketika di generate hasilnya seperti ini. Jadi ini nama aliasnya start and show, terus ini adalah variabelnya ya, variabelnya jadi ini. Terus nanti ketika ini dieksekusi dia akan lari ke show, lalu ditampung di student ID, lakukan query ya. Setelah query berikan lagi nih ke view supaya ditampilkan di start and show di sini. Nah, ini ya. Sekarang coba kita klik masing-masing. Oke, berhasil. Oke, berhasil. Oke, sip ya. Semoga lancar semuanya. Sampai sini berarti kita selesai untuk proses create-nya. Terus kita akan lanjut lagi ke proses update ya. Update, jadi nanti ketika tombol editnya diklik, dia akan melakukan proses update. Seperti biasa, kita harus buat dulu route-nya. Route-nya ini menggunakan metode get, karena ini hanya berfungsi untuk menampilkan data ya, jadi menggunakan get. Tapi nanti kalau kita ingin mengirim hasil update-nya, kita akan menggunakan post ya. Sekarang alamatnya ini student edit tambahan garis miring edit. Berarti nanti jadinya kalau mau edit harusnya seperti ini, edit. Nah, harusnya seperti ini. Ini sudah bisa sebenarnya karena root-nya sudah ada, tapi dia ada error karena method does not exist. Metodenya tidak ada. Kita buat dulu metodenya di student controller public function edit. Oke, kita refresh. Nah, tidak ada error, berarti ini sudah bekerja.
cek lagi ya, pastikan benar-benar ini yang bekerja. Tes. Oke, bisa. Sekarang kita lihat di bagian rootnya itu juga sama, dia memiliki sebuah variabel ya. Variabel ini bisa kita panggil dengan menambahkan sama student ID. Sebenarnya bebas mau student ID atau mau ID. Coba ini saya panggil nanti student ID, saya refresh. Nah 4 ya, sudah terpanggil. Misal nih saya ganti jadi ID, boleh nggak? Boleh, nggak masalah, yang penting di sini juga diganti. Oke, sama ya, berhasil. Selanjutnya kita akan isi dalamnya, sama kita gunakan find or file ya, kita gunakan find or file. Kalau yang show ini digunakan untuk menampilkan di detail, tapi kalau yang diedit ini akan dikembalikan ke tampilan yang ada kolomnya gitu ya, karena ini untuk proses edit. Coba sampai sini kalau di refresh pasti error karena view student edit belum dibuat. Sekarang kita buat student edit, student edit, plate ap, enter. Kalau kita refresh tampilannya putih, berarti ini sudah jalan. Tes jalan. Oke, tes jalan berhasil. Selanjutnya kita akan isi ya, kita isi kodenya, lalu bagian sini. Oke, langsung kita refresh. Sip, jadi nilai sudah dikembalikan ya ke dalam edit. Coba kita kalau ID nya 1. Oke, sesuai ya. Oke, sesuai. Terus kita nanti ketika tombol update-nya ditekan harusnya mengupdate nih. Ini yang terjadi adalah the patch method is not support for this root, support method get head. Sekali lagi, karena untuk mengupdate kita harus membuat root baru. Coba kalau di sini tadi sampai mana ya? Sebentar, cepetan nih saya nih. Ini tadi update. Oke, tadi sampai sini. Coba kita cek form actionnya. Form actionnya di bagian edit. Oke. Nah, inilah ya. Jadi ketika nanti tombol ininya diklik, maka dia akan mengeksekusi actionnya ya. Actionnya akan kita isi dengan apa nih? Actionnya kita isi dengan student update ya. Nanti akan kita isi dengan student update. Tapi sebelum menambahkan student update, kita tambahkan dulu di root-nya student update. Menggunakan page ya, ternyata bukan post. Post itu untuk menambah data. Kalau ingin mengupdate menggunakannya page ya. URL-nya sama nih. Ini dengan ini sama. Ya. URL ini dengan ini sama. Tapi kenapa dia bisa beda? Karena dia menggunakan page, yang atas menggunakan get. Controllernya masih sama, kita buat fungsi baru namanya fungsi update. Public function update. Oke. Lalu isinya ya. Isinya adalah ini atasnya. Jadi request digunakan untuk memanggil semua data yang terinput di sini. Untuk memanggil ini kita menggunakan sebuah kelas namanya request. Kelas ini hanya ada di Laravel ya. Jadi nanti teman-teman kalau menggunakan framework lain atau menggunakan PHP native,
request ini tidak ada, ini hanya milik Laravel. Lalu ada student ya. Student ini adalah memanggil model yang ini ya. Jadi dipanggil di sini boleh, mau dipanggil di bawah juga boleh, sama saja. Kalau tadi yang contohnya ini panggilnya di bawah, new student, tapi kalau ini manggilnya di atas, sama saja. Kita akan melakukan proses edit. Secara garis besar isinya sama seperti seperti insert ya, seperti create. Nah, dia sama. Yang pertama, lakukan validasi, pastikan NIM-nya tidak kosong, nama tidak kosong, jenis kelamin tidak kosong, jurusan tidak kosong, alamat boleh kosong. Ini sama seperti yang store tadi, cuma bedanya ini student dipanggil di dalam. Kalau yang update, studentnya sudah dipanggil di sini, sama saja ya. Ini nama kolomnya, lalu lakukan proses save, maka dia akan otomatis melakukan perubahan data. Walaupun di sini sama-sama save ya, karena di sini dia akan sebentar. Oke, karena di sini si student ini dia sudah mendapatkan linknya ya. Kalau kita lihat di update, nah ini ya, di update ini sudah ada ID di sini. Inilah yang nanti sebagai perantara mana yang akan diupdate gitu. Oke, sekarang kita cek. Oke. Nanti kalau berhasil dia akan membuat sebuah session flash. Session flash ini adalah session yang hanya tersimpan satu kali. Jadi nanti ketika dipanggil lagi dia sudah hilang ya. Isinya adalah perubahan data berhasil. Lalu kita akan di redirect atau dikirim kembali ke root show ya. Jadi ketika studentnya berhasil diupdate, kita akan dikirim ke show lagi. Sampai sini sudah jadi belum ya? Coba cek di edit, actionnya belum. Jadi kalau kita update masih errornya sama karena actionnya belum kita isi ya. Sekarang kita tambahkan actionnya. Oke, action sudah. Kita back, kita refresh, kita update. Kembali lagi ke show ya, dan berhasil di update. Sekarang saya ubah yang logi ya tadi ya. Loginya ada 2 ini. Nah, ini saya update. Edit. Sebentar. Kok ini belum, linknya belum ditambah ya. Ada nggak di sini buat nambah linknya? Ini nambah linknya. Tertinggal ternyata. Kita tambah linknya. Di show, lalu show, lalu tombol edit. Oke, taruh sini. Loh, kok kosong? Saya copy. Loh, salah copy ya. Oke, nah saya ambil yang ini saja. Oke, kita refresh. Loh, oke, gini. Loh, kok jadi gini ya? Oke, sorry, ada yang salah. Edit sini. Nah, oke, sekarang kita coba klik editnya. Oke, berhasil masuk. Saya ubah menjadi Lady Logi. Oke, update. Kita coba kembali ke indeksnya. Oke, sudah berubah ya, sudah berhasil. Ini saya edit jadi perempuan. Oke.
Oke, sip, keren ya. Oke, pastikan semuanya berhasil. Sampai sini apa nih ya, belum. Oke, berarti selesai ya untuk proses update-nya. Selanjutnya kita akan memasuki proses delete ya, menghapus. Ini sangat singkat untuk proses delete-nya. Kita akan coba seperti biasa buat route-nya dulu. Route di sini. Route-nya menggunakan delete. Dan kita lihat ternyata URL-nya sama lagi nih. Coba nih saya kelompokkan yang sama. Ini ada 3 ya. Ada 3 yang sama. URL-nya sama semua tapi beda di metodenya. Ini untuk metode delete-nya. Alamatnya di controller yang sama. Nama functionnya adalah destroy. Kita buat function destroy. Destroy. Oke, kita lihat dia memiliki ini ya, memiliki variabel. Kita buat sama. Student ID. Nah, terus isinya simple nih. Oh, ada studentnya juga. Oke. Nah, kita tinggal panggil delete saja. Kalau di sini kan kita harus menginisiasikan kolom-kolomnya, terus panggil save. Tapi kalau di sini cukup panggil delete ya. Nanti otomatis yang akan kehapus adalah ID yang ini. Otomatis akan terhapus. Sorry, destroy request ternyata. Sorry, bukan student. Oke. Ya. Nanti inilah yang akan terhapus gitu ya, ID yang dikirimkan melalui tadi root-nya ini. Fungsinya itu saja. Kalau berhasil dihapus, dia akan dikirim kembali ke indeks ya. Sekarang kita tes, pastinya harusnya belum berhasil nih. Tambah dulu deh, tambah. Oke, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Logi 3. Nah, kita akan menghapus yang Logi 3. Klik tombol hapusnya tidak bekerja, not found, karena kita belum di bagian show-nya, bagian hapus. Mana nih hapus? Masih formnya masih kosong ya. Formnya masih kosong. Kita harus arahkan dulu menggunakan root sama. Kita arahkan root student destroy. Oke, kita cek nih, benar nggak? Root student destroy. Oh, ID-nya jangan lupa di bawah. Kalau nggak ada ID-nya, sistem tidak tahu mana yang akan dihapus. Oke, sampai sini saya refresh. Kok not found? Kok not found ya? Student 5 not found. Serius? Coba saya refresh. Di sini nggak ada. Student 5 nggak ada, tapi kenapa di sini ada ya? Oke, tadi sudah terhapus ternyata. Oke, tambahkan lagi dulu. Oh, sorry. Oke, saya klik. Nah, sekarang saya akan coba hapus. Hapus berhasil ya. Ini juga akan saya hapus. Hapus berhasil. Hapus berhasil. Hapus berhasil. Oke. Sampai tahap sini, teman-teman sudah berhasil membuat proses CRUD, create, read, update, delete
menggunakan Laravel. Silahkan teman-teman dicoba, kalau ada error dicek-cek lagi ya, jangan sampai ada kode yang masih kurang gitu. Oke, kalau sudah berhasil, selanjutnya kita akan melanjutkan lagi, yaitu membuat login ya. Jadi supaya halaman ini hanya bisa diakses oleh orang-orang yang sudah login. Kalau yang belum login tidak boleh masuk. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke bagiannya. Pada bagian login, kita perlu membuat sebuah tabel baru ya. Nah, tabel ini akan kita eksekusi menggunakan artisan lagi ya. Jadi nanti kita akan membuat sebuah model baru. Nama modelnya adalah admin. Nah, admin ini yang nanti akan digunakan sebagai penampung username dan password ya. Sekarang kita buka terminalnya. Oh, ini posisinya saya masukkan dulu ke practice Laravel cd Laravel. Oke, kita ketik perintahnya, namanya admin. Kita juga sama ya, MC, yaitu kita membuat model dan controllernya sekaligus. Kalau sudah, kita enter. Oh, salah, make ya, kita kurang make model. Nah, seperti ini. Oke, migrationnya sudah jadi. Kita lihat selanjutnya, controllernya sudah jadi. Sudah ya. Oke, sekarang kita cek. Mana nih? Admin. Oke, ini admin. Untuk modelnya sekarang kita lihat di database itu untuk melihat migrationnya. Oke, ini ya migration. Lalu controllernya. Oke, sudah. Sekarang kita kembali ke bagian migration. Mana nanti migrationnya? Migration admin. Oke. Nah, kita akan tambahkan kolom username dan password ya. Ini digunakan untuk menampung username dan password. Oke, sekarang kita akan sekali lagi melakukan migrate ya. Kalau di sini perintah yang digunakan adalah php artisan migrate fresh. Nah, ini teman-teman perlu hati-hati kalau misal menggunakan perintah fresh ya. Karena kalau menggunakan perintah fresh, maka semua tabel itu akan di reset gitu. Semua tabel akan di reset. Jadi yang tadinya sudah ada isinya, itu isinya akan ikut hilang semua. Oke, sekarang kita coba eksekusi. Kita gunakan perintah php artisan migrate fresh ya. Nah, enter. Oke, sudah terbentuk. Sekarang kita cek. Ini yang lama sebelumnya ada tuh 2, 3, 4, 5. Sekarang kita refresh. Oke, folder apa namanya nih? Table ya, table admin sudah terbentuk ya. Terus kita cek student ya tadi ya. Studentnya memang kosong ya, tadi sudah dihapus semua. Tapi sekalipun belum dihapus, ini juga akan tetap kosong karena kalau kita menggunakan perintah fresh itu seluruh database-nya akan di refresh ya gitu. Oke, ini oke. Nah, ini di bagian 5 ya. Kalau misal teman-teman tidak mau menggunakan migration, itu bisa dengan menggunakan perintah. Jadi ini isinya adalah sama. Ini sama dengan ini ya. Tuh 2, 3, 4, 5 ya. Timestamp ini ada created sama update. Maka ini cek 5 tuh 2, 3, 4, 5. Oke. ID-nya
string timestamp. Terus primary key-nya ada di ID, auto increment, gitu ya, nama tabelnya admins. Nah, itu kalau yang manual ya. Jadi kalau yang teman-teman sudah menggunakan PHP Artisan Migrate, bagian ini tidak usah dijalankan karena ini adalah versi manualnya. Nah, oke. Sekarang kita buka route-nya kembali. Kita buka route-nya. Kita tambahkan 3 buah routing. Kita lihat nih, ada 3 ya. Jadi loginnya itu ada 2 nih. Login yang menggunakan get sama ada login menggunakan post. Yang get itu index, yang post itu proses, terus logout itu ke fungsi logout. Terus ini aliasnya ya. Itu terus kalau kita buka login pasti masih error. Karena metodenya belum kita buat, metode indeksnya. Metode indeksnya ini, metode index ya, kita buat metode index. Admin, oke. Taruh di sini. Ya, kita refresh. Sekarang errornya ganti. Errornya adalah view not found. Oke. Karena view-nya belum kita buat nih. Di sini saya akan lompat-lompat ya supaya kita urutan. Jadi kita selesaikan indeksnya dulu. Di indeks kita akan buat sebuah view namanya view login plate ya. Login plate. Ya, oke. Kita akan buat login plate. Login plate. Letaknya ada di view ya, view. Nah, ini kita buat file baru login.plate.php. oke. Terus kita tempel kodenya. Oke, sudah semua. Sekarang kita save. Lalu kita refresh halaman ini. Nah, ini ya halaman loginnya. Halaman loginnya sudah berhasil. Selanjutnya prosesnya ya. Bagian proses nih masih belum. Bagian proses, coba kita lihat dulu di bagian form ini. Dia akan memanggil login proses dengan metode post ya. Dengan metode post dia akan mengirim username dan akan mengirim password. Ini password. Oke, sekarang kita coba dulu. Pasti error ya karena metodenya belum ada. Nah, method does not exist. Kita akan tambahkan metodenya. Ada di sini. Kita tambahkan metode untuk proses. Nah, ini proses. Nah, ini. Oke. Nah, ini ada merah-merah. Kenapa? Karena kita belum memanggil itu apa namanya, modelnya ya. Untuk memanggil model sama caranya, use app garis miring nama modelnya. Use app garis miringnya yang terbalik ya, lalu admin. Nah, oke, sudah tidak merah. Nah, di sini ini akan menggunakan logika untuk login ya. Yang pertama adalah akan mengambil jika username itu ada di database admin. Jika ada, maka diambil. First ini adalah mengambil yang pertama. Ya, lalu jika ada, maka akan dilakukan pengecekan lagi. Jika passwordnya sama, maka simpan username itu ke dalam session
dengan nama username, lalu lakukan redirect ke student, gitu ya. Kalau gagal akan dikembalikan ke halaman awal, lalu pesannya adalah login gagal. Begitupun ini kalau passwordnya beda. Kalau username-nya sama dan passwordnya beda, kirim ke sini, login gagal. Kalau username-nya beda, login gagal juga. Jadi intinya yang pertama adalah dilakukan pengecekan dulu terkait username. Jika username-nya benar, lakukan pengecekan terkait password. Itu ya prosesnya. Sekarang kita coba refresh. Nah, login gagal. Kenapa? Karena belum ada adminnya ya. Sekarang coba nih saya isi Batman 2345678. Nah, gagal nih. Kenapa? Karena kita belum menambahkan nih di sini. Kita tambahkan dulu ya di bagian admin. Nah, username-nya bebas. Batman, passwordnya tuh 234567899. Lalu jangan lupa disimpan, apply, finish. Nah, sekarang kita coba loginnya tuh 234567899. Daftar. Oke, berhasil ya, loginnya berhasil. Nah, perlu diperhatikan ini adalah konsep login yang paling sederhana. Jadi idealnya sebuah password itu harusnya terenkripsi, tapi di sini kita masih belum ya. Kita masih belum menggunakan password yang enkripsi. Nanti teman-teman bisa kembangkan lagi ya. Kalau ingin membuat sebuah login, pastikan password itu harus terenkripsi. Oke, login sudah berhasil. Nah, tapi ketika login ini berhasil, ada satu kendala nih. Kendalanya adalah kita akan coba logout dulu. Logoutnya tadi menggunakan logout gitu ya. Ini saya ketik logout. Oke. Logoutnya masih belum dimasukkan. I'm sorry. Kita masukkan logoutnya. Nah, simple seperti ini. Session forget ya. Kita gunakan perintah session forget untuk menghapus session. Kalau di native itu bisa gunakan destroy ya. Tapi kalau di frameworknya Laravel pakainya forget. Nanti kalau beda framework lagi, beda lagi. Oke, logout. Saya ulangi. Oke, logout berhasil. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita tahu URL-nya, kita langsung bisa aja nih main tembak walaupun belum login ya. Langsung tembak aja ke sini. Nah, masuk tuh. Gitu kan. Jadi seharusnya adalah kalau kita belum login, kita seharusnya tidak boleh masuk ke sini, apalagi ke sini ya, apalagi sini itu tidak boleh. Nah, inilah yang akan kita lanjutkan, yaitu kita akan menggunakan sebuah konsep namanya middleware ya. Middleware ini tujuannya adalah penengah. Jadi kalau kita lihat di bagian router, di sini routing ini dia tujuannya adalah untuk memberikan jalan ya. Ketika kita ingin membuat grid, maka kita akan dikirimkan ke sini ya kan. Nah, fungsi dari middleware adalah untuk memberikan akses. Kalau memang diizinkan, dia boleh ke sini. Tapi kalau tidak diizinkan, dia tidak boleh. Nah, ini konsep ini yang akan kita gunakan untuk menjaga sistem kita agar tidak dimasukin orang yang belum pernah login. Jadi hanya orang yang bisa login lah yang bisa masuk ke halaman create ya. Kuncinya seperti itu, kunci dari middleware. Oke, sekarang yang akan kita lakukan, kita akan membuat juga sebuah middleware, yaitu menggunakan artisan kembali ya. Kita buka lagi tadi terminalnya. Oke, tadi saya sudah pakai yang atas. Nah, ini kita gunakan perintah php artisan make middleware, terus nama middleware-nya php artisan make middleware check login middleware. Oke, kalau sudah enter,
Nah, middleware sudah terbentuk. Letaknya ada di mana? Kita lihat nih, letaknya ada di ini folder middleware. Nah, ini yang tadi kita baru saja buat. Ya, ini yang baru saja kita buat. Sekarang kita akan memberikan ibaratnya apa ya? Ibaratnya pengecekan gitu. Di middleware ini nanti akan dilakukan pengecekan untuk melihat jika sudah ada session username maka bolehkan masuk. Tapi jika belum ada session username tidak boleh gitu ya. Middleware-nya nanti akan bekerja seperti itu, dan middleware ini harus bekerja di semua route gitu. Makanya kita hanya cukup buat satu kali saja, nanti kita panggilnya di route berulang kali. Oke. Isi dari middleware-nya ini sangat sederhana, simple. Nah, jadi di sini akan pengecekan jika session username itu ada, maka next itu adalah izinkan ke halaman yang dituju. Ya. Tapi jika session username-nya tidak ada, maka kirimkan kembali ke login, lalu berikan pesan maaf, silakan login terlebih dahulu. Oke, cukup itu saja yang ada di middleware. Nanti teman-teman kalau ingin menambahkan pengecekan yang lain bisa juga gitu ya. Misal bisa tambahkan jam gitu ya. Misal hanya boleh login di jam 10 sampai 3 sore gitu. Itu juga bisa gitu ya kalau mau dibuat seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan meregistrasikan dulu. Jadi middleware ini belum bisa langsung kita gunakan karena ini harus kita registerkan dulu. Registernya adalah ada di file kernel ya, kernel.php di sini. Nah, ini kita akan tambahkan, kita akan memanggil ya, kita akan panggil root-nya, terus kita beri nama alias ya. Jadi ini adalah aliasnya atau nama panggilannya. Nama panggilannya di sini login out. Nama panggilan bebas, mau diberi nama apa saja. Terus kita panggil app. Kita panggil http middleware. Oke. Terus kita panggil, tadi kita sudah membuat namanya check login. Check login. Tambahkan kelas. Oke, sampai sini kok error ini, C-nya kecil. Oke, sampai sini middleware sudah berhasil diregisterkan. Sekarang kita tinggal panggil dengan nama login out ya, itu nama panggilannya. Nah, caranya adalah kita masuk ke root ya, kita masuk ke root. Nah, di masing-masing ini mana saja sih yang mau kita batasi gitu ya, yang harus login itu mana saja, kita tambahkan di sini dengan perintah ini middleware login out di sini. Oh, kenapa gini? Nah, ini kelebihan satu. Nah, sampai sini halaman start dan create ini sudah memiliki middleware, dan inilah yang akan nanti membatasi atau menolak jika dia belum melakukan atau belum berhasil login. Kita akan coba bagian starten masih belum ya, kita coba startennya dulu. Karena dia masih belum, maka dia bisa dibuka. Sekarang create-nya, karena create-nya sudah kita tambahkan middleware, kalau kita tambah mahasiswa harusnya dia akan dilempar ke halaman login. Oke, sip ya, aman. Berarti tambah mahasiswanya harus login terlebih dahulu. Nah, supaya aman kita berikan middleware semua nih. Ini berikan, ini berikan, ini berikan, ini berikan, ini berikan, ini berikan. Nah, sekarang kalau starten ini saya refresh pasti akan dilempar ke login. Begitupun dengan semuanya nih, misal apa? Misal edit ya, starten edit.
student edit. Nah, nggak boleh juga ya, dia harus login dulu. Tapi untuk yang login logout ini jangan diberikan middleware. Kalau diberikan middleware ya nggak bisa ya, karena memang ini adalah halaman yang boleh diakses tanpa login, hanya ini saja. Begitu. Kita coba melakukan login tadi. Batman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 daftar. Oke, sekarang sudah boleh ya, kita sudah boleh menambahkan data. Kita daftar. Nah, sudah boleh gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah berhasil login, dan si middleware ini dia sudah bisa membuktikan bahwa ini itu sudah ada isinya, maka diizinkan. Oke, itu tadi bagian dari middleware. Nah, ternyata kita sudah selesai ya. Selanjutnya teman-teman silahkan bagi yang masih belum selesai dilanjutkan ya, dari tahap awal sampai akhir, dari full CRUD, create, read, update, delete, lalu login, lalu middleware. Kerjakan semuanya dengan sempurna ya. Kalau bisa berikan improvisasi sebagus mungkin, bagian desainnya diperbaiki, itu akan lebih baik nanti dari sisi penilaiannya. Selanjutnya nanti teman-teman seperti biasa ya, kerjakan seluruh isi modul, lakukan improvisasi. Jangan lupa commit and push ke GitLab repository. Di sini saya tadi tidak mencontohkan melakukan push karena saya anggap teman-teman sudah paham semua, dan di sisi lain saya juga mengejar waktu supaya video ini tidak terlalu panjang. Lalu lakukan upload project ke hosting dengan menggunakan database yang telah disiapkan di hosting. Nanti teman-teman silakan langsung masuk saja ke MySQL Workbench-nya. Di dalamnya sudah akan ada database baru. Jika database-nya masih belum ada, untuk kelasnya saya silakan bisa hubungi ke asisten. Untuk kelasnya Putri dan kelasnya Pak Widi silakan bisa menghubungi dosennya masing-masing. Begitu. Seperti biasa, kelambatan pengurangan 30 poin, formnya ditutup H+3. Oke, semoga teman-teman berhasil mengerjakan modul ini. Jika teman-teman sudah berhasil, artinya teman-teman sudah mampu membuat sebuah aplikasi sederhana menggunakan Laravel, dan silakan setelah itu dikembangkan ke dalam proyek besarnya. Selamat belajar buat teman-teman, semoga sukses, semoga lancar. Jika ada kesulitan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di grup atau langsung bertanya ke masing-masing dosennya. Sekian dari saya, terima kasih.